Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini untuk memenuhi aktivitas kelompok komunikasi dan konseling yang diampu oleh Ibu Fenty, SAG MPD. Berikut adalah anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Septiani, NPM 18120008. Perkenalkan, nama saya Putri Melana, NPM 181200118. Perkenalkan, nama saya Ina Nur Alimah, NPM 1812001. Saya Rifkatul Jana, NPM 181200007. Perkenalkan, nama saya Karisma Nur Beti, NPM 181200017. Perkenalkan, nama saya Nisa Erlinda Hutami, NPM 181200005. Nama saya Ita Indriani, NPM 181200021. Perkenalkan, nama saya Latifah Salsabila, NPM 181200178. Saya Nikmatul Rusa, NPM 1820020. Nama saya Maharani Kartika Sandi, NPM 1812016. Perkenalkan, nama saya Antika Krisnina Maharani, NPM 181200271. Perkenalkan, nama saya Tantri Fedriati, NPM 181210033. Nama saya Isanul Amalia, NPM 181200241. Perkenalkan, nama saya Asafira Eka Putri, NPM 181200019. Perkenalkan, nama saya Septina Indra Budiarti, NPM 181200012. Perkenalkan, nama saya Rizka Salsabila, NPM 181200153. Perkenalkan, nama saya Rahmana Barista, NPM 181210248. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Arum Sekarsari, NPM 181200075. Materi yang akan kami jelaskan adalah konsep bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bimbingan konseling menurut Prayitno 2004. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar, maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma. Kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance yang berasal dari kata kerja to guide, yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Istilah konseling berasal dari kata bahasa Inggris to counsel, yang secara etimologis berarti to give advice atau memberi saran dan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pentingnya dan apa tujuan konseling dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah dalam masyarakat. Jadi manusia itu berbeda-beda dan manusia merupakan makhluk sosial. Jadi penting nih buat kita untuk bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga kita akan membentuk pemimpin-pemimpin yang baik ketika mereka siap terjun di masyarakat. Dalam sekolah, layanan bimbingan dan konseling bertujuan agar peserta didik dapat menentukan dirinya, mengenal dirinya, dan mampu merencanakan masa depannya, sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal menjadi pribadi yang utuh dan mandiri dalam masyarakat, karena sifat setiap orang berbeda-beda, dan oleh sebab itu maka orang perlu bersosialisasi dengan masyarakat. Baik, di sini saya akan membacakan di dalam dunia pendidikan. Kehadiran layanan bimbingan dan konseling di dunia pendidikan sebagai kekuatan pendidikan yang ketiga setelah kekuatan manajemen dan kekuatan pembelajaran. Asas kerahasiaan, yaitu asas bimbingan dan konseling menuntut dirahasiakannya sejumlah data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data dan keterangannya yang tidak boleh dan tidak layak untuk diketahui oleh orang lain. Asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran kegiatan atau layanan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam keterangan tentang dirinya sendiri maupun berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya.
Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang asas-asas komunikasi konseling, yaitu asas kegiatan. Asas kegiatan adalah asas bimbingan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Kemudian asas kemandirian. Asas kemandirian adalah asas bimbingan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik atau klien sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri sebagaimana telah diutarakan terlebih dahulu. Kemudian asas kekinian. Asas kekinian adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik atau klien dalam kondisinya sekarang. Asas kedinasan merupakan asas bimbingan konseling yang menghendaki layanan bimbingannya terhadap klien yang sama kehendaknya selalu bekerja maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahapan berkembangnya setiap waktu ke waktu. Selanjutnya ada asas keahlian. Asas keahlian merupakan asas bimbingan konseling yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan konseling diselenggarakan atas dasar-dasar kaidah profesional. Prinsip komunikasi konseling. Menurut H. Kamaludin 2014 mengemukakan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Ada 5. Yang pertama yaitu diperuntukkan bagi semua konseling. Yang kedua, sebagai proses individuasi. Yang ketiga, menekankan hal yang positif. Yang keempat, merupakan usaha bersama. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang paling esensial dalam bimbingan dan konseling. Materi selanjutnya yaitu mengenai keterampilan dasar komunikasi dan konseling. Pengertian keterampilan dasar komunikasi konseling merupakan suatu kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap konselor dalam pelaksanaan komunikasi dan konseling, dan sangat berguna dalam rangka mengefektifkan proses komunikasi dan konseling. Model keterampilan konseling menurut IFES 1987 yang menyebutkan bahwa keterampilan dasar konseling sangat penting dalam menunjang keberhasilan proses konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang attending. Attending adalah perhatian penuh konselor atau terapis kepada klien yang sedang dihadapinya. Ditandai oleh adanya keterlibatan kognitif dan emotif konselor dalam situasi konseling yang menampak berupa tingkah laku seperti menghadap atau melihat klien atau juga mendekati klien tersebut. Model keterampilan konseling yaitu influencing. Influencing adalah mempengaruhi konseli supaya menolong konseli untuk dapat berubah dalam cara pola berpikir atau dalam tindakan sehari-hari sehingga terhindar dari konsekuensi-konsekuensi negatif. Jenis konseling yang pertama, konseling jangka pendek. Konseling jangka pendek umumnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah klien yang relatif sangat mudah. Konseling ini berorientasi pada penyelesaian klien dan keluarga yang memerlukan tindakan segera. Saya di sini akan menjelaskan jenis konseling yang jangka panjang atau long term konseling. Konseling ini konseling yang diselenggarakan dalam waktu tertentu atau tidak hanya satu kali pertemuan saja untuk menyelesaikan masalah klien, tetapi diperlukan 1, 2, sampai 3 kali pertemuan untuk menyelesaikan masalah klien dengan baik, benar, dan rapi. Yang kedua adalah konseling ini juga bisa dilakukan melalui telepon atau via surat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konseling motivasi. Konseling motivasi meliputi diskusi tentang perasaan dan minat klien.
Seringkali kita jumpai klien yang tidak memiliki minat atau dorongan untuk melakukan perawatan diri. Klien nampak tidak kooperatif terhadap program terapi atau pasif melakukan perawatan diri dan kegiatan yang dapat meningkatkan derajat kesehatannya.